nama saya Septi Utari, saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2023. Tahukah kamu, Taman Kanak-kanak juga menggunakan filsafat pendidikan, di mana aliran yang sering digunakan adalah aliran progresivisme. Aliran ini menekankan pada belajar melalui pengalaman dan berfokus pada kebutuhan dan minat individu anak. Progresivisme percaya bahwa pendidikan harus berorientasi pada anak, bukan kurikulum. Jadi, dalam setting taman kanak-kanak, pendekatan progresif mungkin melibatkan banyak kegiatan berbasis proyek, belajar melalui bermain, dan penekanan pada keterampilan sosial dan emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil laporan mini riset kami yang telah kami lakukan kemarin, yaitu observasi ke taman kanak-kanak dan menentukan aliran apa yang digunakan. Nah, di situ kami telah menentukan, yaitu mereka menggunakan aliran progresivisme. Nah, kami sudah mengumpulkan buku dan jurnal yang kami jadi satukan ke dalam sebuah laporan yang telah kami kumpulkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi dari laporan yang telah kami buat mengenai aliran progresivisme yang diterapkan di taman kanak-kanak. Oke, sebelum kita memasuki lebih jauh mengenai aliran progresivisme, sebaiknya kita mengetahui sejarah dari aliran progresivisme. Nah, progresivisme ini adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang berkembang pada awal abad ke-20. Aliran ini mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan, terutama di Amerika. Sedangkan yang lainnya adalah paham filsafat yang tumbuh dan berkembang di Eropa. Progresivisme ini bukanlah bangunan atau aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan aliran suatu gerakan atau perkumpulan pada tahun 1918. Nah, selama 20 tahun menjadi gerakan yang sangat kuat di Amerika. Nah, selanjutnya itu kami membahas mengenai beberapa tokoh yang mengemukakan tentang aliran progresivisme. Ada teori dari John Dewey, ada teori dari Hans Vaihinger, ada teori dari William James. Nah, di sini saya akan membahas mengenai aliran progresivisme dari teori John Dewey. Teori John Dewey mengemukakan bahwasanya sekolah progresivisme menekankan pada peserta didik dan minatnya daripada pembelajarannya. Saya ulangi, bahwasanya itu menurut teori John Dewey, progresivisme lebih menekankan pada peserta didik dan minatnya daripada pembelajarannya. Nah, progresivisme ini mempersiapkan masa kini dibandingkan masa depan yang belum jelas. Nah, aliran ini atau aliran progresivisme yang dianut oleh John Dewey adalah bahwa dunia fisik itu real dan perubahan itu bukan sesuatu yang tidak dapat direncanakan. Perubahan itu bisa dapat direncanakan dan perubahan itu dapat berubah melalui kepandaian dan kecerdasan manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya mengenai filsafat pendidikan. Filsafat dari progresivisme. Nah, progresivisme berpendapat bahwa pengetahuan yang benar di masa kini belum tentu benar di masa depan. Karenanya, kita sebagai guru dan sebagai calon pengajar, cara terbaik untuk mempersiapkan peserta didik atau siswa untuk masa depan yang belum kita ketahui dengan membekali mereka dengan strategi-strategi pemecahan masalah yang memungkinkan mereka menyelesaikan tantangan-tantangan baru yang ada di kehidupan mereka dengan mencari kebenaran-kebenaran yang relevan pada saat itu. Nah, selanjutnya itu kami membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari progresivisme. Yang pertama adalah kelebihan dari progresivisme, yaitu peserta didik atau siswa dibebaskan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Yang kedua kelebihannya adalah
peserta didik atau siswa diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mereka. Nah, kita sebagai guru tidak boleh melarang dan harus mendukung mereka untuk mengemukakan pendapat mereka. Yang ketiga, kelebihan dari aliran progresivisme ini adalah siswa dibebaskan untuk mencari jawaban sendiri dari pertanyaan atau permasalahan yang terjadi di pembelajaran. Nah, tujuan progresivisme ini adalah dengan siswa mencari jawaban sendiri, mereka akan lebih paham dan memahami dalam materi pembelajaran yang sedang dibahas. Selanjutnya adalah kekurangan dari aliran progresivisme. Yang pertama, mengabaikan kurikulum yang telah ditetapkan. Yang kedua itu mengurangi bimbingan dan pengaruh guru, yang mana peserta didik atau siswa ini lebih memilih aktivitas sendiri. Nah, yang ketiga itu progresivisme ini bergantung pada minat dan spontan. Nah, yang keempat itu kekurangannya itu siswa lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan umum.